yang tidak disukai oleh Yesus? Itu juga menjadi tema kita hari ini, apa yang tidak disukai oleh Yesus. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan ya, jangan lakukan apa yang Dia benci. Nah, dari pengalaman Yesus mengutuk pohon ara di Markus 11, kita pelajari sesuatu. Dan kita bisa hindari agar hidup kita itu penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Agar kita penuh dengan buah kebenaran. Yesus mengutuk sebuah pohon. Banyak orang yang tidak mengerti cerita ini salah sangka, kok Tuhan jahat ya, pohon apa salahnya. Tapi ada rahasia yang indah di balik pengutukan pohon ara. Sebuah pengajaran untuk kita, Tuhan relakan sebuah pohon binasa, agar supaya kita jangan salah. Yesus mengutuk pohon ara Markus 11 ayat 12-14, saya bacakan dulu. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Berhenti sampai sana. Nanti akhir cerita pohon ara itu ternyata kering hingga ke akarnya. Kita nggak perlu bahas. Kita tahu ujungnya. Tapi yang saya mau coba untuk jelaskan agar supaya hati kita diterangi soal firman ini adalah mengapa pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan gak pernah mengutuki kita sebagai manusia. Tapi Tuhan kutuk pohon ara untuk kita. Supaya kita memahami apa yang Tuhan benci. Agar supaya kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Tuhan gak suka sama pohon satu ini. Bukan karena dia kekurangan buah. Masa gak berbuah dikutuki sih? Bukan. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Karena Tuhan kita gak pernah salah. Yesus tuh baik. Satu-satunya destructive miracle atau mujizat penghancuran yang pernah terjadi ya kali ini. Gak pernah Tuhan itu hancurkan. Orang kusta disembuhkan, mati pun dibangkitkan. Dia membuat semuanya menjadi baik kembali. Itu adalah rumor yang beredar, tapi ternyata benar. Tuhan memang menjadikan semua yang rusak diperbaiki. Dan Tuhan menjadikan semua yang hancur kembali pulih. Tapi kali ini Tuhan hancurkan sesuatu. Karena ada sifat-sifat pada pohon itu yang Tuhan sama sekali tidak suka. Kita baca dulu ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ini adalah kemanusiawian Tuhan. Tuhan Yesus itu anak Allah, deity, divine atau ilahi, tapi juga 100% manusia. Dia yang lahir bukan dari sperma laki-laki, tapi melalui kandungan Maria seorang perawan. Dia adalah anak manusia 100% orang. Dia adalah Allah atau firman yang menjelma menjadi manusia. Tapi dia juga 100%, selain 100% Allah, dia 100% manusia. Dia bisa lapar di sini. Berarti Tuhan itu juga punya perasaan, hanya beda dengan manusia. Perasaan manusia itu sudah dipengaruhi dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tipu pun tidak ada di mulut atau lidah bibirnya. Yesus merasa lapar. Meskipun kita tidak boleh menganggap Tuhan itu seperti kita atau setara, karena dia bukanlah manusia. Dialah Alfa Omega, sekalipun Yesus itu adalah jelmaan firman menjadi 100% orang. Tuhan itu ilahi, namun demikian hanya karena dia adalah Tuhan yang maha tinggi, jangan sampai lupa kalau Tuhan itu punya emosi. Tuhan itu punya perasaan. Tuhan itu bisa suka atau bisa nggak suka sesuatu. Ada daftar hal-hal yang dia sukai. Ada hal-hal yang dia benci. Kalau kita mau ikut Tuhan, sekalipun Tuhan itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah kita, kita juga perlu tanda kutip orangkan Tuhan. Maksud saya, kita jangan sampai memperlakukan Tuhan itu lebih buruk daripada kita memperlakukan orang yang kita cintai.
Orang yang kita kasih aja, kalau kita hargai mereka, kita tidak lakukan apa yang mereka benci. Mentang-mentang Tuhan itu Allah yang maha tinggi, kita nggak perhatikan perasaannya. Kita menganggap Tuhan itu ada, tapi kita nggak peka. Atau bahkan lebih parah, kita menganggap Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya teori atau agama. Jangan loh ya, Alkitab mengatakan jangan dukakan Roh Kudus, itu berarti Roh Kudus bisa didukakan. Berarti ada hal-hal tertentu yang kita lakukan atau izinkan di hidup kita itu bisa membuat Tuhan sedih. Kalau Tuhan Yesus bisa lapar, berarti Tuhan bisa sedih. Sekalipun sekarang Yesus gak bisa lapar lagi karena dia telah bangkit. Dia telah kembali pada kemuliaannya sebelum dunia diciptakan. Tapi Yesus yang tidak bisa lapar lagi sekarang masih bisa sedih. Rohnya bisa berduka. Ada hal-hal yang dia benci yang harus kita hindari secara sengaja, apapun harganya. Dan pohon ara ini menjadi suatu cermin atau kaca. Menjadi kaca untuk kita bercermin. Melihat apa yang Tuhan benci pada pohon ara itu sehingga Tuhan kutuki. Mari kita selidiki dulu pohon ara itu adalah pohon seperti apa. Dia adalah tanaman yang berbuah ketika berdaun. Paham maksudnya? Pohon ara adalah sebuah pepohonan. They only have fruits when they have leaves. Jadi, kalau kita mau tahu apakah pohon ara itu ada buah, lihat dia ada daun nggak? Atau saya balik, kalau pohon ara itu berdaun, dia pasti berbuah. Tapi ternyata nggak begitu kasusnya. Ayat 13, dan dari jauh, Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ingat apa kata saya tadi? Kalau dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun, udah so pasti dia berbuah. Ada daun, ada buah. Itu udah hukum alamnya. Tetapi ketika Yesus mendekati untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di sana, ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja. Poin pertama ya saya kasih ya, Tuhan sangat tidak suka ini. Catat, pemberi janji atau harapan palsu. Tuhan gak suka, PHP itu gak suka sekali. Karena Tuhan bukan begitu. Tuhan gak pernah memberi kita harapan lalu berkata, just kidding. Tuhan tidak pernah memberi kita janji lalu dia gak niat genapi. Hanya karena janji itu belum digenapi tepat dengan waktu kita, bukan berarti itu gak akan indah pada waktunya. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Karena dia yang paling tahu apa yang baik dan benar untuk kita. Tapi yang Tuhan tidak suka adalah orang yang suka mengumbar janji tapi gak pernah genapi. Makanya itu orang kalau penuh Yesus juga akan tepat waktu. Orang kalau penuh dengan Tuhan, dia pasti hargai janjian. Sudahlah, dari mana kita tahu pohon itu apa kalau bukan dari buahnya? Meskipun kita tidak diselamatkan oleh perbuatan loh ya. Kita diselamatkan oleh iman. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu pasti berujung pada perbuatan. Gak ada orang minum racun tidak berbusa mulutnya atau meninggal dunia. Kalau racunnya kuat. Tuhan itu kuat. Kalau kita terima Tuhan, pasti ada buah. Tuhan tidak suka pemberi janji atau harapan palsu. Pohon ini false advertising. Dia reklame yang menipu. Yang kayak begini bisa disu dalam bahasa Inggrisnya atau bisa dituntut. Dia menjanjikan begitu, ternyata beda. Dia janjikan begini khasiatnya, tidak terjadi. Bahkan kalau perlu ingredients atau ininya, yang tertulis di belakang itu loh. Ya, terbuat dari apa? Itu semuanya hoax ternyata. Itu bisa dituntut loh, dibawa ke hukum. Tuhan dari jauh melihat pohon ara itu sudah berdaun. Sudah rahasia umum di Israel. Berarti itu ada buahnya. Tapi ke sana nggak dapat apa-apa. False advertising. Makanya itu sama Tuhan jangan pernah janji palsu. Kalau Anda pernah bernasar, tepati. Lebih baik nggak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Jangan pernah berjanji. Lebih baik kita sama sekali tidak pernah ucapkan janji apa-apa. Hati-hati dengan mulut kita.
Mungkin saya ngomong, waktu saya bicara begini beberapa orang tertemplak. Waduh, itu aku, itu saya. Gak apa-apa sih, berarti Tuhan cinta kalau Anda ditegurnya. Anak sah itu pasti dihajar. Mana ada anak yang dibiarkan sama orang tuanya, lu rusak ya biarin. Itu berarti anak gampangan. Tapi kalau Anda anak tulen Tuhan Yesus pasti akan menegur. Ya udah gak usah tertuduh selama-lamanya, minta ampun sama Tuhan, pernah mengucapkan itu dan hati-hati lain kali jangan umbar janji. Jangan memberikan harapan palsu. Ya. Sama manusia sesama juga sama sih. Tapi kan saya nggak bicara sama Tuhan, kan saya bicara sama teman saya. Kalau Anda berkata hari Rabu Anda mau kembalikan sesuatu, balikin hari itu. Anda berkata ini pasti aku kembalikan, misalnya itu pinjaman. Jangan lari dengan barang orang. Demikian juga dengan uang. Karena uang itu sama dengan waktu. Waktu mereka bekerja. Itulah imbalannya. Jangan Anda mencuri waktu orang lain. Jangan pernah kita janji sama manusia kita nggak tepati. Karena Tuhan melihat itu sebagai janji kepadanya. Ingat nanti di akhirat ada orang tertentu berkata, kapan Tuhan telanjang aku tidak memberi pakaian. Kapan Tuhan di penjara aku tidak kunjunginya. Kapan Tuhan Yesus lapar aku tidak memberinya makan. Tuhan berkata, yang tidak kau lakukan terhadap salah satu dari orang yang hina ini kau tidak lakukan untuk saya. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Jadi Tuhan itu sangat personal sekali. Bagaimana kita itu bisa mengaku kita cinta yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan. Tuhan paling gak suka sama pemberi harapan palsu. Orang-orang yang janji-janji melulu, termasuk janji nikah. Kalau Anda berkata, saya bersedia di altarnya, apalagi di gereja. Sedangkan menikah di catatan saja itu sah, catatan sipil. Itu diikat oleh negara, apalagi di hadapan Allah. Kalau Anda berkata saya bersedia, jangan ada pihak ketiga. Jangan ada teman tapi mesra. Jangan ada selingkuhan. Sebab Anda bukan janji sama pasangan, tapi pasanganku itu gak layak terima cintaku lagi. Ya, Anda mungkin berkata pasangannya sekarang udah gak nice, dia gak pernah menghormati saya. Atau dia gak pernah mengerti aku. Cowok cewek kan beda. Kalau cowok lebih minta hormat. Cewek lebih minta, perempuan lebih menuntut untuk dimengerti. Tapi itu bukan alasan. Pasangan Anda bisa gimana? Anda janjinya sama Tuhan. Bahwa Anda akan bersedia. Dalam janji nikah kan diucapkan wedding vow itu. Dalam suka dan duka. Sakit dan sehat, kaya miskin, suka duka loh. Ketika Anda berduka tetap harus setia. Karena setianya bukan pada pasangan saja. Sekalipun Anda merasa dia nggak layak dapat kesetiaan Anda. Anda sudah disumpah ceritanya di bawah nama Tuhan. Anda setia kepada Tuhan Yesus dalam pernikahan. Makanya kalau kita ingin hidup kita itu lihat berkat bukan lihat kutuk. Jangan langgar janji nikahmu. Bertobat, gak ada jalan lain sih. Gak ada bypass, tidak ada jalan alternatif. Kalau Anda salah jalan, satu-satunya adalah rewind, retrieve, atau jalan kembali. Itu satu-satunya namanya pertobatan. Pertobatan itu menyesali dan meninggalkan. Ujung pertobatan itu bukan tobat. Ujung pertobatan itu tobat maksudnya. Ujung pertobatan itu bukan penyesalan. Ujung pertobatan ya tobat. Ujung pertobatan itu perubahan. Ujung sebuah pertobatan itu ketaatan. Gak ada orang bertobat hanya supaya diampuni. Orang bertobat itu supaya berubah. Orang bertobat itu supaya taat kepada Allah. Kalau Anda salah jalan, tempuh jalan pertobatan. Akui, tinggalkan. Tanggung semua konsekuensinya. Nanti waktu akan menyembuhkan. Orang yang bertobat, waktu menyembuhkan. Tapi orang yang dalam dosanya, waktu tidak mengubah apa-apa. Malah semakin membuat parah. Waktu tidak menyembuhkan, justru menjerumuskan dengan tambah waktu dalam kehidupan dosa. Dosa kita yang kita buahi dari keinginan. Dosa itu kalau diteruskan, ketika dosa itu matang, lahirlah maut. Waktu tidak menyembuhkan, malah komplikasi. Malah membuatnya runyam. Tuhan tidak suka orang yang janji dan tidak menepati. Dalam bentuk wujud apapun janji itu, ini yang membuat Tuhan kesel sama pohon itu. Dari jauh dia melihat, pohon ara itu sudah berdaun. Bukannya seharusnya kamu berbuah.
kamu itu memberi harapan palsu seolah-olah Tuhan ngomong sama pohon itu begitu. Tapi sebenarnya Tuhan bukan marah sama pohon ya. Ini Tuhan korbankan karena pohon tidak ada roh di dalamnya. Pohon adalah tanaman sekalipun punya nyawa. Tuhan korbankan ini untuk yang punya roh di dalam dirinya, yaitu manusia. Tuhan korbankan satu pohon untuk ajari satu kebenaran yang tidak akan berubah selama-lamanya. That God does not like. Tuhan tidak suka sesuatu itu yang menipu. Tuhan tidak berkenan akan janji yang palsu. Dari jauh dia lihat rimbun daun pasti banyak buahnya. Minimal ada beberapa, satu pun tidak ditemukan. Tuhan tidak suka itu. Makanya Tuhan kutuki itu. I'm not pleased. Aku tidak happy dengan hal ini. Ayat 13 sekali lagi, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, garis bawah ini, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun. Nomor 2 yang Tuhan sangat tidak suka adalah kata-kata tanpa tindakan nyata. Bukan hanya janji-janji doang, tapi kata-kata kita itu harus konsekuen sampai ke tindakan. Mirip sih dengan janji palsu, tapi Tuhan tuh gak kagum dengan banyaknya kata-kata. Semua kita, apapun profesi, apalagi pengkhotbah. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini, sebelum saya khotbahkan saya harus lakukan. Supaya apa yang saya khotbahkan itu ada otoritas dan wewenang. Setelah saya khotbahkan, saya harus melakukannya lagi supaya saya hidup di dalam firman yang saya bagikan. Tuhan gak suka pendengar firman, Tuhan suka pelaku firman. Orang yang mendengarkan firman lalu tidak melakukannya seperti orang yang memandang wajahnya di kaca atau di cermin, lalu sebentar lagi lupa. Orang seperti itu gak punya long term memory. Semua daya ingatnya itu jangka pendek saja. Yang seperti ini gak bisa jadi orang. Seperti orang yang tidak menghargai kata-katanya sendiri. Orang yang seperti itu ya, orang seperti itu pelupa. Tuhan tidak mau kita pikun dengan firman Allah. Dan Tuhan juga tidak mau kita itu meremehkan kata-kata kita sendiri. Jangan anggap enteng setiap butir-butir peluru ABCD alfabet perkataan yang muncul dari mulut kita itu. Harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata-kata sia-sia, kata Alkitab, akan diseret suatu hari ke pengadilan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas setiap perkataan yang pernah keluar dari mulut kita. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulut kita. Yang Tuhan tidak suka adalah kata-kata tanpa tindakan nyata. Sama seperti Tuhan tidak suka daun-daun tanpa buah. Tidak sedikit di antara kita yang kita lihat di masyarakat, pohon-pohon yang rimbun daun namun tidak berbuah. Banyak sekali manusia di akhir zaman ini yang isinya hanyalah omongan belaka. Gak ada bukti nyata. Kata-kata indah, tapi tidak ada tindakannya. Dari sini kita mengerti bahwa yang Tuhan cari adalah pelaku firman. Tuhan tidak mencari pendengar saja. Memang untuk kita mengerti firman harus dengar dulu. Dengar itu hanyalah transitnya. Tujuan akhir mendengarkan adalah melakukan. So God hates talk without walk. Ya, Tuhan tidak suka yang namanya bicara, bisa talk, bisa menaruh dalam kata-kata fasih lidah, but no walk. Sama sekali gak kelihatan dalam perjalanan hidup orang itu apa yang dia katakan. Tuhan tidak suka tong kosong nyaring bunyinya. Daripada kita banyak bicara, mending banyak berbuat. Biasanya orang yang tidak banyak berbuat, Dr. Dolittle, gak banyak lah melakukan apa-apa. Seringkali malah justru yang gembar-gembor yang begitu. Loh, tak terkecuali kita sendiri loh, kita patut malu. Tong itu kalau kosong justru nyaring bunyinya kalau ditepuk. Bung 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 seperti perut yang kembung. Tapi kalau berisi malah justru nggak mengeluarkan suara yang berarti. Biasanya orang yang pelit, jikalau dia sekali memberi, wah
seluruh dunia tahu, dunia dalam berita. Tapi orang yang generous ya, cenderungnya untuk tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Demikian pula, seorang yang cinta Tuhan gak perlu ngaku-ngaku kita cinta Tuhan. Lewat perbuatan, lewat apa yang Anda lakukan dalam nama Tuhan untuk orang lain, orang bisa lihat sendiri orang itu dekat sama Tuhan. Kata-kata tanpa tindakan nyata tidak ada kuasa di dalamnya, dan Tuhan sama sekali tidak suka. Itu sama dengan melihat pohon ara yang penuh daun, namun gak ada buah. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja kan? Sebab memang bukan musim buah ara. Nah di kalimat inilah kita bisa berpikir, kok nggak fair ya Tuhan kutuk pohon ara. Kan pohon ara itu memang sekarang bukan musim buahnya. Nah gini loh, untuk bisa mengerti, memahami cara berpikir Tuhan. Sebab memang bukan musim buah ara. Pohon aranya bisa protes, loh ya nggak berbuah. Kan bukan musimnya. Nah Tuhan juga bisa membantah. Kalau gitu kamu jangan berdaun loh. Aku nggak akan mengutukimu. Kalau kamu tidak berdaun, aku lumrah, memang bukan musimnya. Anda ingat Anania Safira itu dikutuk karena apa? Dia itu mati dalam hadirat Allah. Karena apa? Bukan karena dia memberinya kurang. Petrus kan ngomong begini, tadi sebelum kamu jual propertimu, itu kan uang milikmu, properti milik Anda. Anda berdua suami istri. Siapa minta itu dikasihkan untuk pekerjaan Tuhan? Nggak ada. Tapi sejak kau gaungkan, hello church. Ya. Sepertinya dia ingin seluruh gereja tahu. Dia berkata, ini pemberianku. Nggak ada yang tanya, nggak ada yang interview. Lanjut lagi kalimat berikutnya dan berkata, ini semua hasil penjualan properti atau rumah. Ku taruh di bawah kaki rasul-rasul. Nggak bisa dibodohi kalau rasul itu penuh dengan Yesus. Kalau Rasul Petrus penuh Roh Kudus, dia berkata, kamu bilang apa tadi? Semua. Mendingan kamu nggak pernah munculin daun. Maka kamu nggak salah. Dan dari awal siapa yang minta? Tapi karena kamu menggaungkan dan mencetuskan dengan sengaja, dua-dua, sama-sama, itu sudah konspirasi. Berkata, ini 100% hasil penjualan, ku taruh di bawah kaki. Semua orang tepuk tangan. Wow, generous. Orang membeli sedikit, ini memberi semua. Wow. Petrus berkata, bohong kamu. Separuh kamu simpan. Andai kata kamu tidak ngaku begitu, kamu tidak berdosa. Semua 100% itu milikmu, siapa yang minta. Tapi karena kamu kasih 50%, tapi kamu tunjukkan daun 100%, orang dapat ide yang salah. Orang ini luar biasa. Kenapa kamu mau curi glory? Lihat orang itu, orang muda yang di sebelahku itu, sebentar lagi akan angkat jasadmu. Bum, langsung mati. Pasangannya satunya lagi, istrinya berikutnya, yang suami dulu yang dipukul Tuhan. Selalu kan pria sebagai kepala keluarga. Ditanyai, betulkah ini 100% penjualan? Kasih kesempatan kedua, Tuhan itu baik. Lewat Petrus memberi dia kesempatan. Iya betul. Nggak tahu kalau suaminya sudah meninggal. Dia berkata, orang yang di samping ini juga akan mengangkat jasadmu. Barusan suamimu digotong sama mereka. Kenapa kamu mencoba menipu Roh Kudus di rumah Allah? Bum. Kalau mereka nggak ngaku atau menggaungkan begitu atau mencetuskan dusta, mereka nggak salah loh. Pohon ara itu kalau nggak berdaun, dia nggak menipu siapa-siapa. Dia juga nggak menipu Yesus. Pohon ara hari itu mencoba menipu Tuhan. Kalau enggak, Tuhan nggak mungkin akan kutuki. Sebab pohon ara yang lain gundul-gundul semua. Karena memang bukan musim berbuah. Belum musimnya. Tapi yang satu ini fluffy, yang satu ini flamboyan. Wah, semua orang kagum, tapi waktu dideketin, ompong ternyata. Tuhan berkata, sekalipun ini bukan musim buah ara, tapi tidak dibenarkan kesombonganmu itu. Hai pohon, kamu terlalu banyak ngomong dan bicara. Tapi perbuatanmu 10%, setengahnya pun tiada. Tindakan nyatanya itu loh, jauh daripada pengakuannya. Tuhan berkata, terkutuklah pohon yang punya attitude seperti ini. Murid-muridnya mengertilah. Kita sekarang memahami ternyata itu yang Tuhan benci. Makanya nomor 3, catat ini. Tuhan paling benci dosa pura-pura atau kemunafikan. Jadi pohon ini dihukum bukan karena the lack of fruit atau kekurangan buah atau tiada berbuah.
pohon ini dikutuk karena being pretentious. Pohon ini dikutuk karena pretending atau karena pura-pura. Dia ingin menciptakan kesan bahwa dia pohon yang luar biasa. Rimbun daunnya pasti ada buah. Dia dikutuk Tuhan karena pretending, karena pura-pura. Inilah hati Tuhan terhadap orang Farisi